Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya pada pagi hari ini, dan dalam video saya kali ini saya akan mencoba membahas tentang siapakah hakim yang adil pada hari terakhir atau pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ada dua agama yang mempercayai tentang hakim yang adil pada akhir zaman, yaitu agama Kristen dan agama Islam. Dan pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang siapakah hakim yang adil itu pada akhir zaman nanti. Dan yang saya bicarakan adalah Nabi Isa atau Yesus Kristus sebagai hakim yang adil pada akhir zaman. Hal ini dibuktikan di dalam iman Kristen pada kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Mungkin saudara-saudara bisa baca di rumah, yang punya Alkitab bisa bacakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih atau Isa alaihi salam, dialah yang akan menjadi hakim yang adil pada akhir zaman. Dan saya akan memaparkan juga tentang konsep Islam atau pernyataan Islam tentang Nabi Isa alaihi salam atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang akan menjadi hakim yang adil pada akhir zaman. Nah, saudara-saudaraku, di Muslim juga mereka mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah hakim yang adil pada akhir zaman. Nah, ini kita bisa lihat dan kita bisa baca. Di sini sudah dipaparkan dan silakan membacakannya saudara-saudara. Dan mungkin yang ada Al-Quran juga bisa dibacakan di rumah, karena ini ada ayat-ayat referensi dari Al-Quran juga. Di sini banyak yang berbicara tentang Nabi Isa yang dipenuhi dengan Roh Allah, dan Isa itu adalah Allah dan firman-Nya. Nah, ini sudah jelas bagi kita bahwa pada hari terakhir atau hari akhir zaman, Nabi Isa atau Yesus Kristus itulah yang akan menjadi hakim yang adil di antara semua umat manusia. Nah, di sini bisa kita lihat dengan jelas, sudah dipaparkan bagi kita semua bahwa yang menganut Nabi Isa sebagai hakim yang adil pada akhir zaman itu adalah ada dua agama. Yang pertama itu ada agama Kristen dan yang kedua adalah agama Islam. Nah, tapi ada sedikit perbedaan sesuai dengan versi masing-masing. Ya, ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang untuk membunuh babi dan mematahkan salib dan lain-lain menurut versi mereka. Ya. Dan inilah konsep dari Islam tentang Nabi Isa atau Yesus Kristus sebagai hakim yang adil pada akhir zaman. Oke, terima kasih. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, di dunia saja kita memiliki hakim. Misalnya dalam satu pertandingan, saya memberikan contohnya ya. Misalnya dalam satu pertandingan badminton, bola kaki, bola voli, di situ pasti ada yang namanya hakim garis. Dan hakim itulah yang akan menentukan gol atau tidak. Hakim itulah yang akan menentukan benar atau salahnya para pemain, dan hakimnya itu yang akan menentukan bolanya
di luar atau di dalam. Nah, jadi hakim itu ialah yang akan menjadi penentu terakhir dari setiap pertandingan atau setiap percekcokan atau setiap permasalahan yang akan terjadi dalam sebuah pertandingan. Dan hakim itulah yang akan memutuskan bahwa ini benar atau salahnya ada di dalam tangan hakim. Nah, dalam kehidupan kita sebagai manusia juga, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa yang akan menentukan akhir hidup kita adalah Nabi Isa alaihi salam, Isa al-Masih atau Yesus Kristus, yang akan menentukan kita untuk masuk surga atau tidaknya. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Namun kita semua umat manusia yang ada di dunia ini, kita akan menghadapi tahtanya Nabi Isa alaihi salam atau Nabi Isa al-Masih atau Yesus Kristus itu, yang disebut tahta pengadilan Kristus. Itu adalah tahta terbesar, tahta termegah, tahta termulia yang dimiliki oleh Yesus Kristus sebagai hakim yang adil. Semua umat manusia akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan amal ibadahnya di dunia ini. Dan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus atau Isa al-Masih itu akan menentukan setiap umat manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berikut ini saya akan mengajak kita untuk melihat sebuah video, sebuah cuplikan tentang kekuasaan Yesus Kristus atau peran Yesus Kristus sebagai hakim yang adil pada akhir zaman. Mari kita saksikan dan kita tonton bersama-sama video berikut ini. Apakah kamu pernah melihat proses sidang di pengadilan? Jika pernah, pasti kamu akan melihat seseorang yang berkuasa untuk menentukan keputusan akhir. Dia adalah seseorang yang disebut Sang Mulia Hakim. Lalu coba bayangkan jika kamu menjadi seorang terdakwa yang menunggu putusan hakim. Kira-kira apa yang kamu harapkan dari keputusan sang hakim? Tentu saja, setiap orang dalam persidangan berharap yang mulia hakim dapat bersikap adil dan bijaksana dalam menentukan keputusan. Tapi tahukah kamu bahwa suatu saat bayangan itu akan menjadi kenyataan? Akan ada saat di mana semua umat manusia akan menghadapi sebuah hari pengadilan, di mana semua umat manusia hadir untuk mempertanggungjawabkan kehidupan mereka selama di dunia ini. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Lalu siapakah Allah yang dimaksud? Dia adalah Yesus Kristus. Dia yang menjadi manusia dan dalam kemanusiaannya harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus Kristus pernah berkata, "Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Benarkah Yesus Kristus hakim bagi seluruh umat manusia? Mari kita melihat kembali akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Adam. Akibat dari pelanggaran itu, seluruh manusia terkutuk dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa untuk menyelesaikan permasalahan dosa selain dari kuasa yang begitu besar yang dimiliki oleh Allah sendiri. Ada banyak bukti tercatat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus memiliki kuasa ilahi. Ia berkuasa menyembuhkan penyakit, berkuasa membangkitkan orang mati, bahkan menjadi satu-satunya pribadi yang berkuasa mematahkan kutuk dosa. Dengan kematiannya di kayu salib dan kuasa kebangkitannya, Yesus berhasil mengalahkan maut. Maka sebelum terangkat ke sorga, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena Yesus memiliki kuasa untuk menyelesaikan permasalahan dosa, maka Yesus Kristus jugalah yang berkuasa untuk menjadi hakim bagi seluruh umat manusia. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Dengan demikian, genaplah kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus akan menghakimi dengan hikmat dan keadilan sesuai dengan kuasa yang dimilikinya, bukan hanya untuk bangsa Israel, melainkan untuk seluruh umat manusia. Demikian video yang baru saja kita saksikan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Video ini mengisahkan tentang peran Nabi Isa alaihi salam, Isa Al-Masih, Yesus Kristus sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Dan bagi saudara-saudaraku umat muslim, tidak perlu saudara mencari jalan keselamatan, kebenaran. Jalan keselamatan dan kebenaran, atau yang dikatakan dalam istilah Islam, yaitu Sirotol Mustaqim, itu sudah ada di dalam Yesus Kristus, Nabi Isa alaihi salam, Isa Al-Masih. Tinggal kita menerima Dia sebagai Sirotol Mustaqim itu, atau jalan keselamatan itu, jalan kebenaran itu, dan mempercayainya sebagai Tuhan, maka kita akan diterima dan dimasukkan ke dalam Firdausnya Nabi Isa alaihi salam, atau Yesus Kristus, atau Isa Al-Masih. Karena Dialah yang akan datang sebagai hakim yang adil. Karena Dialah yang sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab para nabi, bahwa Dialah yang akan menghakimi semua umat manusia di dunia ini. Jadi apalagi yang kita persulitkan, apalagi yang kita persoalkan. Sirotol Mustaqim itu sudah di dalam Yesus Kristus, sudah ada di dalam pribadi Yesus Kristus, atau pribadi Isa Al-Masih, Isa alaihi salam. Saya mau kita buka hati kita, buka logika kita, wawasan kita harus kita buka, dan mencarilah kebenaran itu selagi engkau masih diberikan kesempatan di dunia ini. Karena jika terlambat, penyesalan itu selalu datang terakhir. Terima kasih video saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.